Baik teman-teman semua, saat ini kita masuk ke sesi topik mengenai stratifikasi sosial. Sebagai pengantar dasar, stratifikasi sosial itu tidak sulit ya untuk menunjukkan bagaimana melihat stratifikasi sosial di sekitaran kita ya, khususnya lingkungan kerja ataukah lingkungan sosial, bahkan lingkungan keluarga kita. Stratifikasi itu bisa kita artikan sebagai bentukan lapisan ataukah layer-layer dalam interaksi kita, baik sebagai komunitas ataupun sebagai individu dalam masyarakat. Strata kita bisa artikan sebagai ataukah strata sosial bisa kita maknai sebagai cara ya. Jadi apa yang saya sebut tadi layer atau yang menjadi cara masyarakat kita itu mengkompos atau menyusun atau mengelompokkan anggotanya dalam lapisan-lapisan berjenjang. Nah, tentu saja sejarah tentang lapisan-lapisan ini itu cukup panjang, sangat panjang. Karena untuk saat ini itu kita sudah mencapai level di mana perubahan bentuk dari pengelompokan ini ataukah lapisan-lapisan ini khususnya di era digital ini ya, itu kelihatan signifikan perubahannya. Kalau dulu misalnya pembagian lapisan ini didasarkan pada faktor-faktor seperti, dan ini masih kita lihat sampai sekarang sih, kekayaan, kekuasaan, hingga pendidikan, dan seterusnya. Ini menandai apa yang disebut status sosial dalam pelevelan itu, ataukah pelapisan-pelapisan itu. Bahkan ini bisa kita menemukan juga lapisan lainnya. Karena pendidikan bahkan itu memiliki cabang yang memungkinkan lahirnya berbagai aspek ataukah perspektif status. Bahkan kalau dilihat dari bentuk lain misalnya bagaimana spiritualitas seseorang hingga pencapaian-pencapaiannya yang terkait misalnya dengan kekayaan, kekuasaan, dan sebagainya. Saya nggak perlu jelaskan bagaimana kondisi itu kemudian tampak dan kelihatan dalam masyarakat kita, misalnya ketika dihubungkan dengan situasi beberapa dekade terakhir ya, beberapa dekade terakhir, khususnya misalnya bagaimana menghubungkan antara aspek pendidikan, kekayaan, dan spiritualitas, baik yang esensial maupun yang simbolik. Nah, sistem pelapisan ini sangat mempengaruhi apa teman-teman sekalian? Kesempatan. Jadi, orang yang tidak masuk dalam misalnya lingkaran ataukah struktur dari pelapisan-pelapisan itu ataukah tidak berada dalam ruang pelapisan itu, maka otomatis memiliki kesempatan berbeda dengan orang yang berada dalam ruang itu. Bahkan kita akan bisa melihat bagaimana di depan mata kita sering menyaksikan hak-hak istimewa dari efek atau akibat yang kita sebut stratifikasi ini. Bagaimana Anda misalnya bisa sangat mudah diterima pada ruang stratifikasi tertentu karena status Anda, ataukah begitu beratnya seorang masuk pada stratifikasi tertentu karena status yang dimiliki, baik dari hubungannya dengan kekayaan, kekuasaan, bahkan pendidikan itu sendiri. Nah, coba kita lihat betapa stratifikasi itu kelihatan seperti piramida ya, di mana level paling bawah lah yang paling ramai, yang paling banyak. Ketika kita lihat, bahkan ini mirip bagaimana hierarki yang dibangun oleh perspektif agama tertentu misalnya ya, bahwa ada level tertinggi di mana itu dikuasai oleh satu esensi atau satu entitas. Bahkan kalau kita menyaksikan belakangan ini misalnya
kita bisa merasakan bagaimana stratifikasi ini mempengaruhi aspek kekayaan lebih khusus ya, di mana saat ini ekonomi misalnya dikuasai oleh strata atau lapis tertentu, mana yang paling bawah ini merasakan paling banyak keresahannya. Nah, dari pandangan sosiologis itu dapat kita definisikan bagaimana stratifikasi itu terkait dengan apa yang saya sebut tadi, misalnya dengan kekayaan, kekuasaan, pendidikan, ataupun status sosial. Jadi definisi ini sistem masyarakat untuk mengategorikan. Jadi kita bisa sebut sebagai dia merupakan sistem dalam masyarakat kita yang untuk mengategorikan, mengklasifikasikan kan. Akhirnya yang kelihatan ini mengklasifikasi orang berdasarkan hierarkinya. Ada yang paling dominan saat ini karena orang merasa bahwa inilah yang paling mutlak harus dimiliki, maka terkait dengan kekayaan. Pendidikan misalnya mempengaruhi pendapatan, latar belakang keluarga mempengaruhi di mana orang bisa kuliah misalnya, hingga kekuasaan lain untuk bisa mengakses banyak hal. Lalu bagaimana sosiologi memfokuskan pengamatannya? Jadi sosiologi itu fokus melihat stratifikasi sebagai sistem bawaan yang membuat ketidaksetaraan terlihat dan dia persisten. Persisten itu sesuatu yang terus-menerus terjadi dan tak terelakkan kalau kita melihatnya. Jadi fokusnya melihat bagaimana pola yang luas gitu. Jadi dia memiliki rumus perluasan ketimbang hanya masuk pada aspek yang individu. Oke, lanjut lihat bagaimana struktur berhadapan dengan pilihan. Karena kan kita ini menghadapinya gitu. Lalu kita juga ditawarkan pilihan. Hanya saja memilih ini bukan berarti seenaknya aja masuk dalam stratifikasi tertentu. Tidak ada satupun kita yang tidak ingin masuk pada level paling atas kan. Karena dengan memiliki akses paling atas misalnya ini, kita memiliki peluang hidup yang lebih gede, yang lebih baik ketimbang berada pada level paling ini. Kehidupan yang apa ya, mengawan-awan. Lalu yang bagian sini ada peluang hidup yang lebih oke kelihatan ketimbang orang yang berada di level paling bawah. Itu dia persoalan. Lalu bagaimana sistem dan jenis-jenis stratifikasi yang pernah kita lihat itu? Hal yang paling ekstrim dalam peradaban kita yang paling menonjolkan sesuatu yang paling ekstrim itu ketika masuk dalam stratifikasi perbudakan. Kalau dalam konteks Makassar, budak ini lebih terasosiasi dengan apa ya ini. Ini masih sering kita dengar gitu antara orang yang menempatkan stratanya pada level atas, meskipun kita sadar ya, misalnya ada yang menyebut dirinya bangsawan itu karena mendapatkan warisan simbolik ya. Sebenarnya dia warisan simbolik yang saat ini itu tidak relevan lagi. Kenapa? Warisan simbolik ini tidak mengikat apa yang diwarisinya. Misalnya karena Anda punya gelar tertentu, itu tidak otomatis bahwa Anda akan mewarisi propertinya sekaligus. Properti yang saya maksud adalah ketika kakek nenek Anda dulu adalah raja dan saat ini Anda menggunakan simbol-simbol warisan yang dia miliki, baik itu gelarnya atau apa, itu tidak otomatis membuat Anda memiliki seperti budak atau wilayah atau seperti apa. Sehingga itu tidak relevan lagi dipakai sebagai satu rangkaian dari stratifikasi. Paling orang tinggal, oh ya memang kamu dulu nenekmu yang ini, tapi tidak cukup bagimu untuk hidup di tengah harus menghadapi level hierarkis semacam kekayaan, pendidikan, dan seterusnya. Nah ini yang paling ekstrim ya di masa lalu. Jadi dia menjadi bentuk stratifikasi paling ekstrim di mana individu diperlakukan sebagai properti, barang. Nah, ada kondisi di mana saat ini para pewarisnya tetap menginginkan
gelar simboliknya bagi orang-orang yang pernah memiliki era slave ini, era slavery. Tapi mustahil untuk bisa memiliki propertinya, bukan? Dia tidak bisa memiliki properti budaknya lagi dan seterusnya karena ada rintangan hierarkis lain semacam kekayaan, pendidikan dan seterusnya yang tidak bisa dia miliki. Nah, ini mengerikan memang modelnya karena mobilitasnya ini tertutup modelnya. Jadi di masa lalu orang yang memiliki slave ini benar-benar adalah objek yang pasif. Objek pasif dan segalanya bergantung pada tuannya. Nah, apa yang paling buruk dari sistem macam ini itu karena adanya bekerjanya mesin perdagangan macam ini. Udah. Kalau saat ini dia masuk di ranah human trafficking ya. Perdagangan manusia modern itu juga ada di sini. Bahkan dalam konteks tenaga kerja atau apa, kadang watak ini masih berlangsung. Watak di mana sang tuan itu menggunakan model slavery dalam mempekerjakan karyawan ataupun pekerjaannya. Karena Anda akan dilihat tidak ada bedanya dengan properti yang ada di sini. Untuk apa? Untuk mereka yang berada di level bagian ini. Gitu. Lalu, selain dari slavery perbudakan, ada sistem kasta. Sistem kasta ini hidup di budaya tertentu, tentu di India. Ada sistem Brahmana, Ksatria, dan apa yang paling bawah itu. Ini Sudra ya. Ini bentuk apa ya? Dia juga modelnya tertutup karena sejak lahir itu otomatis ahli waris masing-masing baik yang menguasai ataupun dikuasai itu otomatis melekat pada dirinya. Jadi status sosialnya kita itu pas lahir Anda akan ditentukan oleh bagian ini. Mengerikan juga. Dan bayangkan, sejak lahir ini akan mempengaruhi bagaimana Anda menjadi manusia kelak, baik itu di tempat kerja hingga strata atau kasta ini menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh Anda nikahi. Cukup memang menyedihkan konsepnya. Dan wataknya meskipun ini banyak terjadi di India, mungkin teman-teman bisa memberikan contoh apa cara kerja kasta itu juga masih berlangsung dari dalam watak para feodal kita gitu ya. Melihat bahwa ada golongan darah masyarakat kita. Golongan darah dalam tanda kutip ya. Golongan darah masyarakat itu yang memang begitu sejak lahir. Dia tidak pernah mau mengakui bahwa pelabelannya misalnya sebagai saat ini sebagai bangsawan itu rupanya hanyalah konstruksi. Konstruksi bahkan suatu perayaan yang sesungguhnya tidak memiliki warisan apa-apa, tidak lagi memiliki warisan apa-apa, termasuk yang saya katakan sebelumnya, properti semacam slavery-nya itu tidak bisa lagi dia miliki. Bahkan teritori yang pernah dimiliki nenek moyangnya itu tidak bisa dia miliki lagi. Nah, lalu apa yang agak terbuka, teman-teman? Yang agak terbuka itu ketika kita masuk pada stratifikasi di mana istilah kelas itu bekerja. Jadi berdasarkan faktor sosial dan pencapaian individu ya, ini ada pencapaian individu memiliki status serupa berdasarkan kekayaan, pendapatan, dan pekerjaan. Ini modelnya agak terbuka khususnya di masyarakat barat yang sangat mengagumi mekanisme kompetisi. Jadi siapapun yang memenangkan kompetisi, Anda yang akan menempati kelas itu. Walaupun dengan segala macam persoalan-persoalannya ya, kelas ini juga itu memiliki benturan atau macam apa karena setiap kelas punya wataknya. Watak kelas itu punya kategorinya mas. Utamanya watak apa yang paling meresahkan itu watak kerakusan. Nah, coba kita bandingkan bagaimana perspektif teoretis itu mengargumentasikan tentang stratifikasi.
Fungsionalisme itu melihat stratifikasi itu diperlukan dan baginya itu tidak terhindarkan, inevitable gitu ya. Karena stratifikasi berkontribusi pada apa yang disebutnya stabilitas sosial. Ini level-level itu dibutuhkan. Selain memotivasi individu yang paling berbakat untuk mengisi peran gitu ya, yang paling penting dengan imbalan tinggi. Ini kalau berlaku itu memungkinkan. Jadi ini akan membawa cikalnya nanti ketika kita mendefinisikan ataukah menjelaskan apa yang disebut meritokrasi. Hanya saja watak ini, watak untuk sepenuhnya bagaimana ruang kerja ataukah hierarki itu diisi secara fungsional, itu syaratnya harus melewati apa tadi ya, khususnya paradigma kapital yang menghargai kebebasan individu dan kemampuan individu untuk memenangkan pertarungan. Syarat utamanya memang paradigma atau cara apa, watak kolusi dan kolutif itu. Selama tidak ada di sana, maka idealnya memang memotivasi individu yang berbakat untuk mengisi peran. Tapi dengan watak dari sisa feodalisme akutnya kita gitu yang merasa darahnya adalah darah murni, itu agak sulit karena dia masih masuk meranggas ke ruang kerja kita. Lalu bagaimana teori konflik khususnya Marx gitu melihat ini? Baginya stratifikasi itu hanya menguntungkan yang berkuasa. Jadi kelas-kelas apa stratifikasi sosial itu hanya menguntungkan yang berkuasa dan pastinya mengorbankan mayoritas. Ada ketidaksetaraan dari sana gitu. Khususnya terjadinya dominasi dan eksploitasi dari yang paling berkuasa dan yang mengontrol apa yang disebut sumber daya. Ini dia persoalannya kalau teori apa ya, ketegangan kelas atau kelas ya, konflik kelas. Lalu dari perspektif praktis simbolik itu melihat fokus secara mikro, di mana itu sangat ditentukan pada interaksi sehari-hari, simbol dan label. Misalnya bagaimana berbakat di sekolah, itu mempertahankan hierarki sosial dan mempengaruhi apa yang disebut konsep diri dan individu gitu. Ini akan merujuk semua pada dua hal ini. Ini berkaitan saling sekait ini. Nah, faktor penyebab lain dari stratifikasi itu memang dominannya ya, khususnya dalam kebudayaan kita hari ini, itu selalu menempatkan ekonomi sebagai panglima. Jadi segalanya lah ini. Ekonomi itu menjadi segalanya. Di mana distribusi kekayaan, pendapatan, dan kontrol sumber daya yang tidak setara itu menjadi ruang rebut di mana semua orang mau ke sana, semua orang mau ke sana. Faktor penyebab dan dimensi lain yang ada di sini juga ini faktor politik. Jadi bagaimana hukum dan kebijakan, misalnya undang hak sipil, membentuk peluang dan mempertahankan hierarki. Kebijakan yang tidak adil pasti hanya akan menguntungkan level atas, atau kalau dalam konteks sekarang ketika segala hal dikuasai oleh oligarki. Jadi oligarki itu persekongkolan antara beberapa dimensi, persekongkolan antara uang, kekuasaan, memasuki ataukah masuk ke dalam ranah-ranah kebijakan. Nah, faktor budaya itu keyakinan dan nilai bersama seperti ideologi meritokrasi yang melegitimasi dan itu yang melegitimasi dan berkuat ketidaksetaraan. Nah, seberapa didorong pun misalnya yang ini, tapi ada keyakinan dan nilai bersama gitu. Kalau dalam konteks kita ini kan bukan meritokrasi yang menentukan Anda yang berkuasa di sana, misalnya taruhlah untuk mengisi ruang-ruang kekuasaan dari pilkada aja gitu atau apa pileg. Hampir hal ini itu nggak muncul. Meritokrasi itu untuk muncul. Tetapi yang lebih muncul pertama adalah persekutuan antara keluarga, pengakuan atas keluarga, uang, dan seterusnya. Inilah yang tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang biasa kita sebut
nepotisme kan. Dimensi lain yang menyebabkan stratifikasi itu juga bisa diakibatkan oleh ini. Karena ras saya sama dengan rasmu. Juga gendernya dan usia gitu. Kalau di kampus itu ketika Anda mahasiswa ini sangat kelihatan. Ataukah dalam keluarga ya, bagaimana stratifikasi itu bekerja. Jadi level dari ayah, ibu, kemudian Anda di bawah anak. Ini pun dari anak akan muncul anak satu, kemudian level berikutnya anak dua, dan berikutnya dan seterusnya. Itulah bagaimana interseksionalitas melihat stratifikasi ini. Stratifikasi ini itu bisa kita lihat konsepnya. Jadi kita akan melihat bagaimana kerangka kerja berbagai aspek identitas itu berinteraksi dan tumpang tindih dalam membentuk pengalaman, hak istimewa dan kerugian yang unik dari setiap bagian. Jadi menunjukkan hierarki sosial itu sifatnya sangat multidimensi dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu faktor saja. Dia saling terkait satu sama lain. Jadi ketika saya ngomongin tadi mengenai kelas, gitu ya, kelas ini juga punya irisan dengan punya irisan dengan warna ini dalam dengan disabilitas, gender dan seterusnya. Gender juga terkait dengan disabilitas. Kelas juga terkait dengan ras. Disabilitas juga terkait dengan kelas. Ini juga terkait dengan. Inilah yang disebut pengalaman unik berhadapan dengan apa yang disebut stratifikasi sosial dari setiap orang yang menghubungkannya dengan macam-macam pengalaman berhadapan dengan apa yang kita sebut stratifikasi itu kompleks. Nah, lalu saat ini kita sering mendorong apa yang disebut ini kan meritokrasi. Jadi semacam stratifikasi hipotesis ya, sosial hipotetis di mana status sosial ekonomi seorang itu semata-mata ditentukan oleh usaha dan prestasi pribadi. Di sini macam pengetahuan, skill dan seterusnya gitu dan lain-lain. Ini yang diharapkan bisa mengisi strata atau level-level yang ada tadi. Berdasarkan apa? Usahanya. Usaha untuk sampai di situ. Jadi ada usaha, bukan prestasi dan seterusnya gitu. Disebut meritokrasi. Nah, tumpuan utamanya dari meritokrasi juga itu adalah orang menduduki sesuatunya berdasarkan prestasinya. Jadi prestasi tadi tidak semata karena dia memiliki apa ya, kekayaan dan semacamnya, bukan. Ataukah di luar dari apa yang sedang dia kerjakan saat itu. Ini memang berdasarkan kemampuan, latar belakang, dan seterusnya, dan dia pas mengisi ruang itu. Itu untuk stratifikasi sosial, kita bisa berdiskusi forum HIELTS yang kita miliki. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.